Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pretestnya sudah selesai ya. Waktunya sudah 30 menit. Mari kita memasuki sesi penjelasan ya, penjelasan materi. Oke, kita end dulu. Selamat untuk para juara. Baik, kita seperti yang pernah saya sampaikan ya, bahwa di pertemuan ke 7 dan 8 ya, ini sudah pertemuan 7. Kita akan ke skill reading ya. Sebelum nanti kita bahas soal pretest yang baru saja Bapak Ibu kerjakan, kita membahas dulu teori tentang reading. Seperti structure skill atau listening skill, reading pun juga ada skillnya, tapi tidak sebanyak ya. It is not as much as listening and structure skills. Ya, langsung ya. Question about the ideas of the passage. Ini pasti ada ya di reading comprehension TOEFL. It is very common for reading passage in the reading section of both the paper TOEFL test or and the computer TOEFL test to have questions about the overall ideas in the passage. The most common type ya, the most common type of the question asked about the main idea, topic, title, or subject. Jadi ini hal yang sama ya. Mau ditanyakan ide pokok, topik, judul, atau subjeknya itu menggunakan cara yang hampir mirip. Ya, There may also be questions about how the information of the passage is organized, or about which type of information is included in a particular paragraph. Oke, skill satu, answer main idea questions correctly. Nah, caranya gimana untuk menemukan main idenya? Ya, kita baca. Nah, almost every reading passage on the paper TOEFL test or computer test will have a multiple choice question about the main idea or the passage. Nah, such a question must be worded in a variety of ways. Jadi pertanyaan main idea itu tidak melulu ya, tidak melulu menggunakan what is the main idea from the text above. Nggak selalu begitu ya. For example, we ask to identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. Ya, jadi pertanyaannya bisa pakai word ini. These questions are all really asking what primary point the author is trying to get across in the passage. Since TOEFL passage are generally written in traditional manner. Ya, jadi TOEFL itu ya, passage atau bacaan TOEFL itu umumnya ditulis ya menggunakan cara-cara kuno atau tradisional. Nah, ini tuh membuatnya relatively easy to find. Jadi mudah untuk menemukan main idea. Karena strukturnya ya biasanya ya generally ya, not totally ya. Generally itu ya kita bisa mengartikan mostly ya 90%. Nah, 90% ya, passage atau bacaan dalam TOEFL itu disusun menggunakan cara lama. Nah, karena itu mudah untuk menemukannya. Cara lama itu gimana sih? Ya ini, most probably found at the beginning of each paragraph. Nah, ini yang penting. Ide pokok itu 90%, 99% lah ya. Saya selalu memberikan space untuk pengecualian ya dalam bahasa itu ya. 90% ditemukan di awal each paragraph. Kalau paragrafnya dua ya tiap masing-masing paragraf. Kalau satu ya berarti cuma satu.
at the beginning of each paragraph. Ya, at the beginning. Jadi gampang aja nanti. Misal opsi jawabannya itu kok mengandung makna yang tidak di awal paragraf berarti salah ya, tinggal dieliminasi aja. Ya, inilah yang dimaksud dengan a traditionally organized manner. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan paragraf deduktif ya. Oke. Of a passage consists of only one paragraph, you should study the beginning of that paragraph to determine the main idea. The main idea. Look at the multiple choice example from the paper TOEFL test that ask about the topic of the passage with one paragraph. Ini contoh untuk satu paragraf ya. Oke. Saran saya ya, ketika mengerjakan ini baca dulu pertanyaannya. Jangan baca passage-nya, supaya kita sudah fokus nih. Ketika membaca pertanyaan itu, kita fokusnya kemana, ya, supaya tidak bolak-balik. Oke, ingat, nah, biasanya ya traditional manner-nya adalah paragraf deduktif. Nah, what is the topic of the passage? Topiknya apa? Nah, berarti kita fokus ke sini dalam pikiran kita. Oh, kita cari topik seperti itu ya. Oke. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Sudah sampai sini aja, ya. Jadi ini menjelaskan tentang filosofinya dari John Dewey. A sharp distinction itu adalah perbedaan yang cukup tajam ya, perbedaan yang cukup tajam antara intelligence dan reasoning. Pilih yang ini ya. Nah, nggak usah baca-baca yang bawah-bawahnya. Ya. Yang A, The Intelligence of John Dewey. Ini parsial ya. Cuma mengcover bagian intelligent. Reasoningnya belum, berarti salah. Ya. Distinction made by John Dewey. Distinction apa? Perbedaan apa? Tapi ini masih ada probabilitas ya, mungkin. Kemudian Dewey's ideas on the ability to the reason. Cuma ini aja, cuma reason aja. Berarti ini parsial. Berarti bukan topik ya kalau parsial. Kemudian yang D, how intelligent differs. Nah, differs ini adalah sinonim dari distinction. Ya. Differ itu kan membedakan ya, atau how intelligent differs from reasoning on Dewey's work. Nah, ini yang paling uh, benar. Ya. Kenapa? Karena ini mengcover semua topik atau ide pokok paragraf pertama. Ya, kalau yang A hanya intelijennya yang tercover. Yang C hanya apa ini? Reasonnya, ya kan? Yang B hampir benar, tapi kalau kita bandingkan dengan yang D, itu lebih representatif yang D. Ya, di sini ada distinction, ya, keywordnya adalah distinction, sharp distinction. Di sini ada differs. Nah, membedakan ini sama. Hanya saja ini kata kerja, ini kata maaf, ini kata benda, noun, ini kata kerja. Differs, differs itu kan kalau di apa? Di kata benda kan differentiation ya kalau nggak salah, differentiation. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, dari sini dulu sebelum saya maju terus, ada yang ditanyakan? Cukup, Kak. Oke, cukup ya. Kalau begitu kita ke contoh berikutnya. Nah, ini. Kalau tadi satu paragraf, nah sekarang bagaimana kalau dua paragraf? Kalau dua paragraf, oke. Nah, kita baca dulu. Dibaca soalnya dulu ya. Which of the following would be the best title for this passage? Nah, tadi pakai topik, sekarang pakai title. Sama ya. Oke, kita baca yang depan-depan aja. Ya, untuk menghemat waktu. Kan TOEFL juga waktunya terbatas. Oke. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously
feed into biological circulation. Nah, fiksasi nitrogen adalah sebuah proses di mana nitrogen secara continuous atau secara terus-menerus eh disuplai ke ya disuplai ke sirkulasi ke dalam sirkulasi biologi. Nah, ini orang biologi ya. Terus yang ini the opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Nah, ini kan opposite. Kalau ini namanya nitrogen fixation, yang ini the opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Jadi kalau ini nitrogen masuk ke dalam, ya itu ya, masuk ke dalam sebuah sirkulasi biologi. Kalau ini adalah kembali ya, return. Nitrogen kembali ke udara. Oke, cukup itu yang dibaca. Sekarang the process of nitrogen fixation. Oke. Ini hanya mewakili the first paragraph. Yang dua, two nitrogen process. Two nitrogen process. Dua proses nitrogen ini benar ya, karena yang satu masuk, yang satu ke luar ya, kembali. The return of nitrogen to the air. Ini hanya paragraf kedua, berarti bukan titel ya. Kemudian the effect of nitrogen on the plant life. Ini walaupun ada dalam passage ya, tapi ini bukan titel karena ini mungkin aja ada di paragraf yang selanjutnya, di kalimat berikutnya ya, effect nitrogen to the plant. Nah, ini kan in this process ya, algae, bacteria convert. Nah, mungkin ke sini-sini berarti bukan ya. Kalau bukan, jadi ini memang ada di passage tapi bukan topiknya. Berarti jawabannya yang ini. Dua proses nitrogen. Ya, namanya titel dua proses nitrogen. Satunya fixation, satunya denitrification. Verification. Oke. Oke. Nah, sekarang rumusnya ya. How to identify the questions. Jadi entah menggunakan paper base atau pakai komputer, nah, sama aja ya. Bisa menanyakan topiknya, subjeknya. Jadi subjek. Kalau ditanya subjek ya sama dengan sama menggunakan skill satu tadi ya. Kemudian main idea, main point, primarily concerned, base title. Kemudian where to find the answer ya. The answer to this type of question can generally, biasanya ya, can generally be determined, ditentukan by looking at the first sentence of each paragraph. How to answer the question? Read the first line of each paragraph. Tapi ini kalau saya nggak kesini dulu. Kalau saya read the question first ya. Kalau saya, jadi kalau kita baca buku tuh ya kita tetap harus memfitkan dengan cara kita. Jangan totally manut sama bukunya ya kalau saya. Berarti ini ada langkah ke nol ya, itu membaca soalnya dulu. Kemudian yang kedua, yang pertama read the first line of each paragraph, baca paragraf kalimat pertamanya. Look for a common theme or idea in the first line. Jadi temanya apa? Kemudian pass your eyes quickly over to the rest of the passage to check that you have relevant the topic sentence. Eliminate ya, kita mengeliminasi any definitely wrong answers and choose the best answer. Kayak tadi kan saya sudah mengeliminasi ini nggak mungkin, gitu kan ya. Oke. Sekarang sebentar. Ini 2 nomor ya. Yang ini silakan dikerjakan. Kalau udah nemu jawabannya taruh di kolom chat ya.
Bagaimana? Pak Ibu sudah menemukan jawabannya? Loh, mana tadi? Oh, ini. Ya kan ada yang mau berpendapat? Nomor satu jawabannya apa? B. B. Ya, betul. Nomor satu B. Nomor dua? Hmm. Nomor dua C. B. Betul. C ya. Oke. Jadi sudah paham ya? Kalau dapat soal seperti ini ya, temukan keywordnya. Keyword yang ada di, sudah saya rekam belum ya? Keyword yang ada di kalimat pertama. Ya. Keywordnya apa di sini? Yang paling penting adalah gold, ya. Gold deposit. Fort Knox, ini kan Kentucky. Jadi sebenarnya Kentucky itu bukan nama ayam ya, tapi nama daerah di US. Nah, ini kan menjelaskan is the site of US Army Post, but it is even more renowned, lebih terkenal ya, lebih terkenal sebagai depository. Itu tempat untuk kalau depository kan deposit tempat untuk menyimpan ya. Bullion itu adalah emas batangan. The massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposit. The bulk of itu banyak intinya. Berarti kalau kita milih A, emasnya nggak ada di sini ya. Padahal yang penting itu ya, keywordnya tuh di emas deposit itu tadi. Kalau B, nah ini benar. Kemudian yang C, Army Post at, nah ini kan nggak ada emasnya, nggak ada. Gold bullion mana untuk tempatnya? Nah, ini kan nggak ngomongin masalah emas batangan aja. Kalau ini terlalu umum ya. Berarti yang ini, the Federal Gold Depository ya. Deposit apa namanya, emas dari suatu negara. Nah, yang B. Kemudian sama, the best title ini nggak mewakili. Jadi titik poinnya bukan di security-nya, apalagi mengunjungi Kentucky-nya. Ya, berarti where the United States keeps it gold. Keeps di sini kan sinonimnya deposit ya. Keeps menjaga, menyimpan deposit. Berarti yang C. Oke, silahkan lanjut yang nomor 3 dan 4. Oke, jawabannya Tiga. BA. Iya, betul ya. Yang menjawab di chat, jawabannya B dan A. Oke, kita bahas. Nah, ini cuma satu paragraf. Jadi kita fokus di kalimat pertama dan mencari keyword. Ya. One identifying characteristic of minerals ya, salah satu cara mengidentifikasi karakteristik suatu mineral. Mineral itu bisa zat-zat kayak apa ya, mineral. Ya kalau orang kimia itu ya kayak batu atau mineral ya banyak lah ya. Emas itu juga mineral ya. Emas, perak itu. Is their relative hardness adalah dengan cara menguji kekerasannya, relativitas kekerasannya, ya, relative hardness, which can be determined yang dapat ditentukan by scratching dengan cara menggosokkan ya, by scratching one mineral with another ya, dengan cara menggosokkan ya satu mineral ke jenis mineral yang lainnya. Udah, itu aja. Berarti keywordnya apa? Hardness, kemudian scratching. Stretching. Nah, tapi itu kan berarti kan ini kita sudah dapat temanya bahwa ini adalah cara ya, cara mengidentifikasi karakteristik mineral. Oke, which of the following best states the subject. Nah, jangan bingung kalau subjek berarti ya sama dengan tadi ide pokok ya. The hardness of diamonds, nggak ada sebut-sebut diamond di situ ya, diamond nggak ada. Kemudian identifying minerals. Ya walaupun diamond itu juga termasuk mineral ya, tapi kan bukan bukan topik pada kalimat pertama ya.
Identifying minerals by means itu dengan cara ya, by means of dengan cara scratch test. Scratch. Nah, dengan cara eh, tes menggosok gitu ya. Berarti ini yang benar ya. Feldspar on the Mohs scale. Nah, ini memang ada on the Mohs scale, ini Mohs. Bukan Tapi dalam ini sudah bukan di awal kalimat, paragraf. bukan di awal paragraf, jadi bukan. Walaupun ada di dalam passage. Recognizing minerals in their natural state. Enggak ada sebutan natural state-nya. Mungkin ada tapi di bagian sini ya. Berarti kalau sudah bukan di nomor satu ya berarti bukan subjeknya, bukan ide pokoknya. Oke, nomor dua. The main idea of this passage is, ya hubungannya sama dengan yang B. The hardness of mineral can be determined. Dapat ditentukan, nah ini udah ada determine, ini ada. Dapat ditentukan dengan by its ability, kemampuannya to make a mark. To make a mark itu adalah membuat apa ya? Mark itu tanda atau ya tanda. Sinonimnya besok no ini. Atau tanda others ke others mineral. Berarti yang itu yang B ya. Yang apa tadi? Yang A. Ya, jadi kekasaran ya, kekerasan dari suatu mineral dapat ditentukan dengan ability-nya, kemampuannya untuk membuat suatu tanda di other minerals ya. Kalau men-scratch itu kan pasti nanti akan ada tandanya, berarti ini betul. Ada ini. Nah, ini sudah salah karena bukan di paragraf pertama. The softer the softer mineral cannot be scratched by a harder mineral. Nggak ada mention seperti ini ya. Nggak ada mention seperti ini di kalimat pertama. Nah, ini sudah bukan topik. Berarti yang A ya. Next. Ya, silakan dikerjakan nomor 5 dan 6. Yang jawabannya apa untuk nomor 5? Mungkin ada yang masuk. C, apakah benar? 5C, 6? Ada lagi apa 6? Namanya B. Kita baca dulu ya. Hurricanes itu badai. Pokok yang menyambar-nyambar itu ketika hujan. Hurricanes generally occur in the North Atlantic ya. Jadi biasanya terjadi di North Atlantic ya, hurricanes. Dari Mei sampai November. With the peak of the hurricane seasons in September. Jadi puncak hurricanes itu pada September. September. Only rarely jarang will they occur from December through April. Ini jarangnya ini in that part of ocean. Jadi paragraf satu itu menceritakan bahwa hurricane itu biasanya terjadi di kutub utara dari Mei sampai November. Tapi puncaknya itu adalah September dan jarang terjadi di November sampai April walaupun ada. Kemudian yang paragraf kedua, of the tropical storms. Nah, ini. Jadi hurricane itu ya storms tapi yang lebih lebih dahsyat mungkin ya. That occur each year in the North Atlantic, masih ngomongin North Atlantic. A tropical storm ya. Only about five on the average. On the average are powerful enough to be called hurricanes. Nah, ini ya. Jadi kalau tropical storm ya, ini adalah tipe hurricanes yang nggak terlalu besar, makanya di sini kan disebut are powerful enough to be called hurricane. Jadi hanya 4, hanya 5
Hanya 5 rata-rata yang powerful enough, yang sudah bisa disebut dengan hurricanes, ya. Jadi hurricanes ini adalah storm yang dahsyat. Nah, gitu ya. Oke. Are powerful enough to be called hurricane. Jadi hanya 5 kali ya. Storm itu sangat powerful yang bisa disebut dengan hurricanes. Kalau nggak powerful ya nggak bisa disebut dengan hurricanes gitu ya, Ca. Itu uh, terjemahan lepasnya. Oke, the passage mainly discuss how many hurricanes occur each year. Itu hanya paragraf 2 ya. Jawabannya berapa? 5 gitu ya. The strength of hurricanes. Kekuatan hurricanes, apakah dia menyebutkan kekuatannya? Apakah pertama dan kedua itu menyebutkan kekuatannya? Enggak. The weather on the North Atlantic. Apakah hurricane itu merepresentasikan the weather-nya, cuaca? Nah, hurricane in one part of the world. Nah, yang mana? Setelah saya jelaskan. Cuaca, weather cuaca itu kan kayak D. nah ya, yang D ya, yang lebih tepat ya. Emang ini tipis-tipis banget ya. D. Weather itu kan menceritakan tentang musim ya, menceritakan tentang musim. Ya, tapi ini bukan musim. Musim itu ada fall, winter itu kan ya. Nah, kalau ini hanya paragraf 2 E. salah. Kalau ini kekuatan, nggak ada ngomong kekuatan-kekuatan di sini ya. Walaupun di sini ada powerful enough, tapi nggak mewakili 2 paragraf ini. Kemudian cuaca tidak bilang tentang cuaca. Kalau hurricane ini adalah ya eh, bagian dari cuaca, tapi lebih spesifik lagi. Ya, berarti hurricane in one part of the world. Di mana? Di North Atlantic ya kan? Hurricane di salah satu bagian dari dunia. Nah, yang D ya. Oke, sekarang yang 6. The best title for the passage. Berarti harus ada North Atlantic-nya ya kan? Keywordnya. Berarti yang mana? The North Atlantic Ocean. Apakah di sini bercerita tentang oceannya? Enggak kan? Tidak. Enggak. Bukan ya. Kemudian storm of the North. Nah, ini bisa bisa jadi ini yang benarnya. Storm, petir atau apa ya ini yang terjadi di Northern. North Not. mau North atau Northern itu sama ya, Atlantik. Hurricanes, the damage and Oh, destruction. Apakah ini tadi cerita tentang damage sama destructionnya? Gimana? Paragraf 1 sama 2? ada. Tidak Apakah? ada. Enggak Tidak ya, ada. enggak. Tidak ada. Enggak ada. Tapi ada di sebelah sini, ya, yang sini-sininya. Nah, ini winds-nya. Nah, nah, ini tapi kan bukan di kalimat pertama, berarti bukan. What happened from May through November? Nah, ini kenapa cuma Mei sama November ya? Mei sama November. Iya. Ya benar, ini Satu B. mengcover mengcover yang paragraf 1 doang, tapi tidak mengcover yang paragraf 2. Ya, oke berarti jawabnya storm ya, lebih Terus. lebih mengcover ini kan ya, storm of the Northern Atlantic. Ini kan storm juga, Nanti. storm juga ya. Wasa. Nah, gitu ya. Berarti yang B. Oke. Sebenarnya untuk melatih skill reading itu ya sering membaca. Sering membaca, sering mengerjakan. Seperti ini ya, belajarnya seperti ini. Sebenarnya untuk TOEFL tuh nggak perlu les ya. Yang penting apa yang metode apa yang saya gunakan ketika menjelaskan seperti ini tinggal diimitate aja, tinggal ditiru aja untuk belajar mandiri. Oke, sekarang ini ada 3 soal ya, silakan. Sebelum ke skill 2. Nah, aduh ini kok kecil men. Sebentar ya. Oke, silahkan. Dikerjakan 7, 8, 9. Coba tak.
Baik, sudah ada yang masuk ya. Hmm, 89 AC. Oke, yang 7 belum berarti ya. 89 AC. Mana nih pulpenku? Ini. 89 A, C. Oke, yang nomor 7 ada yang mau berpendapat? Silakan. Oke, kita bahas ya. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Which of the following best describe the main idea? Oke, ada empat paragraf. Oke. Henry Wadsworth Longfellow, ya, dia lahir tahun sekian sampai sekian, was perhaps the best known American poet. Jadi terkenal dengan American poet, penulis cerita ya, dari Amerika of the 19th century. Jadi tahun ini. Ini keywordnya. Kemudian yang dua, Evangeline was set during the French and Indian War, when the British forced French settlers from Nova Scotia. Two lovers, Gabriel and Evangeline, were separated by the British, and Evangeline devoted her lifetime to the search for Gabriel. Nah, ini titiknya sampai sekian ya, jadi harus dibaca semua. Jadi, eh ini salah satu ceritanya berarti ya, karena ada salah satu cerita yang dibikin ya. Nah, ini ada cerita namanya Evangeline. Di set ya, settingnya itu selama perang Prancis dan India. Ya, ketika British itu menyerang Prancis. Nah, two lovers ya, two lovers di sini adalah dua insan ya, dua insan pasangan kekasih ya. Namanya siapa? Gabriel dan Evangeline. Were separated, dipisahkan dipisahkan oleh apa lagi? Oleh British, dan Evangeline itu the void itu kayak mengabdikan her lifetime ya, sisa hidupnya untuk mencari Gabriel. Oke. Kemudian yang paragraf ketiga ada lagi tulisan dari si Henry ini ya. Judulnya adalah The Song of Hiawatha. Longfellow depicted the noble life of the American Indian through the story of the brave Hiawatha and his beloved wife Minnehaha. Ya, guys, semoga saya nggak salah baca. Nah, ini ada judul yang kedua, yaitu tentang suami istri ya. Longfellow itu teman lama ya, teman lama atau apa ya ini di ini? Teman lama ya. Depict the noble life of the American Indian through the story. Nah, jadi ini dapat Nobel ya. Longfellow ini namanya ini tadi ya, Henry Wadsworth Longfellow. Nggak diartikan ya ini nama orang. Jadi dia itu mendapatkan Nobel ya, Nobel story-nya tentang keberanian Hiawatha and his beloved beloved wife. Kemudian tulisannya yang ketiga, namanya The Courtship of Miles Standish. The Courtship. Courtship itu artinya pacaran ya, ya hubungan kekasih ya. Of Miles Standish take place during the early period of settlement of the New England. Ya, take place during ya. Jadi di setting ya selama awal-awal periode settlement atau menduduki atau tinggal di New England, a period which was viewed as a time honor and romance. Nah, ini uh,
penghormatan dan romantika. Judulnya ini. Oke, dari keempat itu, nah, which of the following best describe the main idea? Harus mengcover keempatnya ya. American history is often depicted as in poetry. Jadi kayak uh, sejarah Amerika itu sering digambarkan dalam sebuah dongeng. Kemudian Longfellow mendeskripsikan American history, even though people really didn't enjoy it. Meskipun orang-orang tidak menyukainya. Ya. Kemudian yang C, the popularity of Longfellow's poem result from his stress and the value of the people. Eh, Popularitas dari Longfellow itu ya, cerita Longfellow itu hasil dari stresnya, his stress on the value of the people. Longfellow wrote long narrative poems that were not always popular with a critic. Tidak selalu populer dengan kritik. Tulisannya itu tidak selalu populer dengan kritikan. Mana kira-kira? Apakah C? Oke, kita eliminasi yang paling tidak mungkin aja ya. American history is often, nah kita harus spesifik kepada Longfellow-nya ya. American history is often depicted, ini kan American history, sejarah Amerika. Sedangkan ini tadi hampir semuanya adalah naratif. Apa? Kok naratif sih? Yang gawenan, yang apa sih namanya? Yang ciptaan ya, fiktif ya. Nah, bukan ya. Kemudian Longfellow mendeskripsikan American history walaupun orang-orang tidak menyukainya. Apakah ada kata-kata tidak menyukai? Kalau tidak menyukai dia tidak mungkin dapat Nobel ya. Ini kan Nobel Life. Nah, berarti ini kita Eliminasi. eliminasi. Yang C popularitas ini dari stress on the value. Stress itu bisa stres dalam artian mental health issue, bisa konteksnya adalah menekankan ya, menekankan pada value of the people ya. Ini kayaknya ini yang benar ya. Kemudian long narrative not always popular with critic, enggak ngomongin itu. Nah, berarti yang pas adalah yang C ya. Jadi poemnya Longfellow itu menekankan pada value of the people ya, value of the people. Karena ini tadi kan ngomongin masalah people ya. Ada dua pasangan, kemudian suami istri ya, kemudian romance ya. Berarti yang menekankan pada value of the people, nilai-nilai yang ada pada manusia. C. C, betul ya. C. Terus sekarang ini tadi udah saya rekam belum? Oh, udah. The best title of the passage. Longfellow Popular Appeal, betul? Bisa jadi betul ya. Ini historical narrative poem terlalu eh, terlalu luas. Nah, kita harus menekan, harus spesifik. The lyric, dramatic, narrative poems of Longfellow. Bisa dipertimbangkan. Longfellow's and the critic. Apakah itu tadi menekankan pada kritik enggak ya? Antara A sama C. Dikrit sudah ada. Kritik enggak ada ya. Antara A sama C. Mana yang paling betul? A. A ya. Jadi itu kan yang populer-populer ya, yang di highlight. Appeal itu kan menarik ya. Appeal itu menarik. Appeal artinya menarik. Kalau ini the lyric nggak ada di situ. Liriknya biasanya di paragraf, di kalimat selanjutnya. Oke. Nomor 9, the subject of the fourth paragraph is. Nah, makanya kenapa saya selalu menekankan untuk membaca soal dulu supaya kita langsung aja. Oh, ini yang ditanyakan cuma paragraf keempat, the fourth. Jadi kita nggak perlu baca-baca paragraf 1, 2, 3. Walaupun tadi sudah baca ya. Paragraf keempat.
Ini. The courtship of Miles Standish take place during the early period of the settlement of New England in period which was viewed as a time of honor and romance. Bentar, saya mute ya. Oke. Nobility and honor of the poem of Longfellow. Betul nggak? Nobility. Nobel ngomongin Nobelnya di paragraf 3 ya. Berarti bukan ya. The Love Triangle involving Miles and Standish. Apakah ada cinta segitiga di sini? Tidak disebutkan ya? Nggak ada. Love Triangle itu cinta segitiga. The popular appeal of the, ini langsung ini aja ya. Mudah ya. The period of early. Nah, ini kurang ya, kurang mewakili. Nah, ini yang C. Oke ya. Oke, kita ke skill nomor 2. Ya, kita skill nomor 2. Sudah paham ya untuk skill nomor 1? Baca awal paragraf, kemudian lihat keywordnya, temukan keywordnya. Keyword itu harus ada, tersirat maupun tersurat dalam opsi jawaban yang benar, yang kita pilih. Gitu ya. Sekarang skill 2. Apa itu skill 2? Recognize the organization of ideas. Jadi kita tahu organisasi idenya. Idenya tuh disusun tuh seperti apa ya. Organize susunannya. In the reading section of saya besarin. In the reading section of both. Nah, ini ya. There may be questions about the organization of the idea in a passage. On the paper, okay, you may ask to determine how the ideas on one paragraph or paragraphs relate to the ideas in another paragraph. Nah, bagaimana to determine untuk menentukan relasi atau hubungan ide antar paragraf ya. On the computer, okay, you may also see a question that asks you to click. Oh ya ini oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, look at the example. Baca soalnya terlebih dahulu. In this paragraph langsung gitu aja. In this paragraph berarti ditanya organizationnya. Oke, okay. Sama caranya seperti tadi ya. Dibaca awal-awal paragraf. Berhenti ketika menemukan titik. Ya. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Ya. Jika ditanya siapa penemu game baseball, ya, most Americans, kebanyakan orang Amerika akan mungkin menjawab bahwa keyakinannya bahwa itu adalah Abner Doubleday yang invented, yang menemukan game baseball itu. Kemudian yang paragraf kedua, Doubleday was given credit for this invention early in the 20th century when sporting goods manufacturer, oke. Jadi Doubleday itu diberikan kredit. Kredit itu kayak penghargaan ya for this invention. Penemuannya, atas penemuannya di awal abad 20 when sporting goods manufacturer. Nah, ketika manufacturer itu perusahaan ya, perusahaan goods, barang-barang olahraga. Spalding inaugurated a commission to research the questions of who invented baseball. Kemudian yang paragraf terakhir kan sampai titik ya. Today, most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Jadi sekarang kebanyakan historian, orang-orang sejarah tentang olahraga setuju bahwa Doubleday itu did not have much to do, ya, nggak banyak melakukan apa-apa with the development of baseball, pada perkembangan baseball. Nah, oke, berarti
Nah, paragraf ini disusun gimana? Disusun gimana? An idea is presented and then refute. Refute itu ditolak ya. Ingat ya, ini ada be, ada verb 3. Ini juga verb 3. Berarti mengartikannya pasif ya. Be verb 3 passive meaning ya, passive voice. An idea, idenya adalah dipresentasikan ya, ditunjukkan kemudian ditolak. Kemudian suatu konsep yang diikuti ya, pasif ya, diikuti oleh contoh. Konsep yang diikuti oleh contoh. A cause is followed by an effect. Sebuah sebab yang diikuti oleh akibat. A belief is supported with reason. Sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan. Nah, ini tadi disusunnya seperti apa? Polanya seperti apa? Nah, polanya yang A, ini gampang banget ya. Idenya dipresentasikan kemudian ditolak ya. Awalnya kan memang dikira double D itu adalah the first person who invent the baseball games ya. But lastly ya, the last paragraph it is refuted atau ditolak. Berarti yang A. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan di kolom chat. Oh, Pak Adin jawab C. Kalau C itu adalah sebab diikuti oleh akibat. Apa sebabnya di sini Pak Adin? Nggak ada. Sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, kalau sebab akibat, kalau paragraf sebab akibat yang C itu misal kayak paragraf 1 ngomongin tentang kebiasaan orang sekarang yang they are relying on sedentary lifestyle atau orang-orang yang tidak mau bergerak, nggak mau olahraga. Ada yang tidur, mager, nggak mau nggak bal-balan, nggak mau sepak bola, misal olahraga tapi ngegame, nggak suka olahraga tapi ngegame HP aja gitu. Itu paragraf 1 ngomongin itu kan sebab. Kemudian akibatnya di paragraf 2 disebutkan. Nah, sekarang orang-orang tuh banyak menderita diabetes, obes. Nah, baru seperti itu ya paragraf contoh sebab dan akibat gitu ya. Kalau tadi dikasih hadiah, bukan ya? Bukan? Nah, dikasih hadiah. Nah, tapi yang ini kan, nah, ini. Ini kan lebih ke memprovide awalnya keyakinan orang-orang itu penemunya ini. Akhirnya dia dapat Nobel. Padahal akhir-akhirnya ternyata dia did not really have much to do. Nah, ternyata enggak. Ini kan penting. Stresnya di sini, penekannya di sini. Jadi bukan sebab akibat, tapi dipresentasikan kemudian ditolak ya. Lebih ke situ, bukan sebab akibatnya. Kalau misal ya Pak Adin, paragrafnya cuma 2 ini doang. Nah, itu sebab akibat. Karena ada tambahan ini. Oke ya. Oke, mana ini? Nah, kita kasih contoh yang ini dulu ya. Kalau ini tuh, ini karena buku lama ya. Ini seperti kayak interface kalau kita menggunakan komputer tes. Komputer tes. Nah, saya dulu pernah ITP yang pakai kertas, pernah yang pakai komputer. Enak semua sih. Menurut saya enak yang komputer. Nanti layar kita tuh di split 2 gitu. Yang satu bacaannya, yang satu soalnya. Oke, kita ini nggak ada jawabannya ya. Oke. Ini gak ada pilihan jawabannya, gak usah kita bahas, langsung aja langsung latihannya. Nah ini caranya ya. Jadi kalau di buku Longman itu, setelah penjelasan, setelah contoh, kita dikasih rangkumannya. Oke, how to identify the question. Ini sama aja. How is the information in the passage organized? Nah, bagaimana diorganisasikan? How is the information of the second paragraph related to the information in the first paragraph? Jadi contoh soalnya seperti itu. Kemudian how to find, where to find the answer. The answer to this type of question can generally, biasanya, determined by looking at the first sentence of the appropriate paragraph. Ya, jadi di setiap sama di skill 1 sama dengan skill 1. Lihat first sentence in the appropriate paragraph di setiap paragraf. Caranya read the line of each paragraph. Nah, ada nomor 0 ya tadi ya, baca soalnya dulu. Kemudian baca first line-nya tiap paragraf.
Look for the word that show relationship among the paragraph. Keywordnya harus ditemukan yang menunjukkan relationship, hubungan antar paragraf. Choose the answer that best express the relationship. Tapi biasanya ini, ya, untuk pertanyaan jenis ini tuh kayak ketika kita membaca, kita tuh harus bisa mensarikan ya, mensarikan organize-nya tuh gimana dalam kepala kita. Ini lebih ke tersirat ya. Tersiratnya gimana? Gitu ya. Oke, sekarang ini satu soal. Soal, silakan dikerjakan. Sebentar, saya kecilkan lagi. Nah, ini silakan dijawab ya. Satu soal aja. Udah ada jawaban. Jawabannya yang apa ini? Antara B dan C. Lebih ke B karena bertolak belakang. Oke, kita cek ya. How is the information in the passage organized? Oke. Conflict within an organization is not always viewed as undesirable. Konflik dalam suatu organisasi tidak selalu ditunjukkan atau ditunjukkan sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, undesirable. Oke. According to the, ya, not always ini sudah terlihat ya. According to the traditional view of conflict, conflict is harmful to organization. Ini harmful. The interaction view of conflict, on the other hand, nah ini ada kata on the other hand ini bisa kuncinya ya, holds that conflict can serve an important function in an organization by reducing complacency among workers and causing positive change to occur. Nah, ini titiknya sampai sini. Oke. Sebenarnya dari keyword-keyword yang saya underline itu sudah menunjukkan antara kontradiktif ya. Jadi konflik kan nomor satu dijelaskan konflik itu tidak selalu ya sesuatu yang tidak diinginkan, it's not always. Kemudian yang pertama kalau berdasarkan traditional view pandangan tradisional atau apa namanya konvensional itu konflik itu harmful membahayakan organisasi. On the other hand kan ini kayak bahasannya tapi gitu kan ya di lain pihak ya atau tapi ya. The interaction view of conflict itu hold the conflict can serve. Jadi konflik itu dapat serve. Nah, jadi menyediakan ya important important function in organization by reducing ini and menyebabkan positive change. Nah, ini kan kayak menentang gitu ya. Menentang the general perspective ya. The origin of idea about conflict is presented. Hmm, the origin of idea. Jadi kayak apa ini? Konflik asli dari ide itu ditunjukkan, bukan ya? Contrasting views of conflict are presented. Nah, ini betul. Two theories discuss the strength and weakness. Nggak ada ngomongin strength sama weaknesses-nya ya. Apalagi ini lebih dari satu. Nah, their views on conflict. Ini memang hampir hampir ngomongin strength sama weaknesses, tapi enggak ya. Enggak, di sini enggak disebutin. Nah, kita kan kalau misal jawaban yang C, kita bisa menjawab apa kekuatannya dari apa nanti apa tadi kekuatan dari konflik. Tradisional sama interaktif. Nggak ada kan. Nah, apa kekuatannya apa kelemahannya kan nggak ada nggak bisa disebutkan di sini. Kalau kita nggak bisa jawab berdasarkan teks berarti ini bukan, ya kan. Kalau tadi Pak Adin bingung antara B sama C toh Pak. Karena yang itu menjelaskan ini kalau interaktif tuh dia kelebihannya ini, sudut pandang ini. Kalau tradisional tuh kelemahannya ini. Cuma memang nggak semuanya ya. Ini kalau cuma disebutkan satu pun salah ya. Strengths ada S-nya berarti kan di paragraf itu menyebutkan kelemahannya minimal ada dua. Kemudian weaknessnya, nah ini strength kekuatan ya. Weaknessnya minimal juga harus ada dua. Nah, kita nggak bisa menjawab di sini kelemahannya apa konflik itu. Nah, di sini nggak ada.
Nah, kemudian example of conflict. Contoh dari konflik nggak ada. Di sini nggak nyebutin konfliknya atau apa ya. Berarti yang paling benar adalah yang B, contrasting views. Ada on the other hand, ada not always viewed. Nah, berarti yang B ya, contrasting. Oke. Satu lagi ya sebelum kita akhiri, ya sebelum kita akhiri yang ini. Nah, nomor 3, silakan dikerjakan. Oke. What type of information is included in the first paragraph? Oh, cuma first paragraph aja ya. Jadi fokus pada pertanyaannya ya. First paragraph. IQ or intelligent quotient is defined as a ratio of personal mental age to chronological age with the ratio multiplied by 100 to remove the decimal. Oke. Define, berarti definisi yang B ya, langsung. Argumen, apakah di sini ada argumentasi? Nggak ada ya. Paragraf ketiga itu argumen. Pertanyaannya Pak Adin. First paragraph. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa, namanya Biasanya. belajar. Namanya belajar kalau salah itu Betul, pasti ini nanti paham. diingat-ingat terus. Jadi kita tuh banyak belajar dari kesalahan daripada kebenaran. Kalau kita pernah salah di sini, pasti kita remarkable banget, ingat banget. Aduh, ini harus dibaca dulu. Makanya kenapa saya selalu menyarankan dibaca dulu soalnya. Karena kalau kita langsung seneng banget baca, langsung baca 3 paragraf, ternyata yang diminta cuma first paragraph. Jadi definition. Oke, kalau 3, apakah benar argumen? In practice, it has been impossible. Nah, ini sudah ada kalimat-kalimat argumentatif. Ya, betul. Ya, Pak Adin sudah betul. Kemudian yang ini in theory, Nah, ini teori. Ya. Baik, terima kasih ya atas partisipasinya. Jangan lupa besok kita ada kelas terakhir ya, ada kelas terakhir. Tapi walaupun terakhir, tidak usah sedih. Nah, karena saya tuh sewaktu-waktu buka kelas lagi gratis. Tapi biasanya memang saya switch ya, bulan ini TOEFL, bulan depan IELTS, bulan depannya lagi TOEFL, bulan depannya lagi IELTS gitu. Semoga saya selalu uh, ada waktu ya untuk membuat kelas ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Banyak. Kita tutup dengan Masih hamdalah. banyak, Kak. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Miss. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.